Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Tiga tahun buron, Yulia Utami, istri seorang perwira polisi, berhasil ditangkap tim tabur Kejaksaan Negeri Padang. Tukang palak di Jembatan Siti Nurbaya ditangkap polisi. Tarik minat wisatawan, Pantai Pasir Jamba hadirkan wisata berkuda. Untuk kedua kalinya dalam pekan ini, Kejaksaan Negeri Padang mengeksekusi terpidana yang buron selama bertahun-tahun. Kali ini yang ditangkap adalah Yulia Utami, istri seorang perwira polisi yang didakwa atas kasus penipuan di daerah pesisir selatan. Yulia ditangkap di rumah kerabatnya di Painan, pesisir selatan pada Kamis pekan lalu dan langsung digiring ke Kejaksaan Negeri Padang. Sesampainya di kantor kejaksaan, Yulia langsung menjalani proses administrasi serta pemeriksaan kesehatan, kemudian dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 2B Padang untuk menjalani masa hukumannya. Yulia Utami terjerat dalam perkara penipuan. Korbannya mengalami kerugian sekitar 150 juta rupiah. Awalnya, yang bersangkutan divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Padang pada tahun 2020 silam. Kemudian jaksa penuntut umum mengajukan kasasi atas putusan itu. Pada tingkat kasasi, akhirnya Mahkamah Agung menyatakan terpidana bersalah dan didakwa hukuman 1 tahun penjara. Namun, sejak putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap, pada tahun 2020, keberadaan terpidana tidak diketahui, sehingga namanya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Tadi didapat di pesisir selatan oleh tim tabur Kejati Sumbar kerjasama dengan tim Intel Kejaksaan Negeri Padang. Selanjutnya kita dibawa ke Kejari Padang, diperiksa kesehatan, dan kita lanjutkan mengeksekusi di Rutan Perempuan tahun 2020 semenjak putusan kasasi. Di pesisir selatan, berdasarkan informasi dari tim tabur, ada melakukan perlawanan. Tapi alhamdulillah sampai dibawa ke Padang dengan selamat. Saat ini Yulia Utami harus menjalani hari-harinya selama 1 tahun di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 2B Padang. Robiham melaporkan dari Padang. Seorang pemuda melakukan pungutan parkir liar terhadap pengunjung di kawasan Jembatan Siti Nurbaya, Kecamatan Padang Selatan, pusat kota Padang. Pelaku meminta paksa uang parkir pengunjung yang memakai sepeda motor yang berhenti di atas Jembatan Siti Nurbaya. Para pengunjung yang takut terpaksa memberikan uang kepada tukang palak tersebut. Pemalakan yang dilakukan pelaku terekam dalam video yang beredar luas di media sosial. Dari rekaman video itu, tim Opsnal Polsek Padang Selatan mengetahui identitas pelaku. Pelaku bernama Olan, berusia 29 tahun, diringkus polisi di rumahnya tanpa perlawanan. Selanjutnya pelaku dibawa ke Mapolsek Padang Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Kami, jajaran Polsek Padang Selatan, telah berhasil mengamankan seorang pelaku pungli, dan bagi masyarakat yang pernah dimintai oleh para pelaku kalau merasa dirugikan, silakan kami dari Polsek Padang Selatan menunggu laporan dari saudara-saudara sekalian. Polisi menghimbau pengunjung yang menjadi korban pelaku agar segera melapor kepada Polsek Padang Selatan dan membuat laporan pengaduan agar polisi mempunyai dasar hukum untuk memprosesnya hingga ke pengadilan. Alfi melaporkan dari Padang. Detik, Bang. Beginilah suasana Pantai Pasir Jamba di akhir pekan.
Wisatawan tampak ramai datang ke objek wisata yang banyak ditumbuhi pohon pelindung. Kali ini ada yang berbeda dan menarik perhatian pengunjung, yakni adanya kuda-kuda yang berkeliaran di sekitar pantai. Dan ternyata kuda-kuda itu bisa disewa dan dibawa berkeliling pantai. Dengan merogoh kocek Rp35.000 hingga Rp50.000, tergantung jarak tempuh, pengunjung sudah bisa menikmati sensasi berkuda di pesisir pantai. Jika pengunjung mempunyai nyali yang lebih besar, maka kuda bisa dibawa berjalan di dalam air laut dengan kedalaman sekitar setengah meter. Untuk saat ini, kuda-kuda ini baru bisa dijumpai pada akhir pekan dan hari libur saja. Ada 6 ekor kuda yang siap menghibur pengunjung pantai yang ingin menikmati sensasi berkuda. Kita ada beberapa sistem. Pertama dibawa dengan putaran, dan ada yang juga kita endurance, kita bawa keliling pantai. Kalau yang buat keliling mungkin dengan seharga Rp30.000 dengan beberapa kali putar. Kalau kita bawa dia endurance ke paling ujung Pasir Jambak di 0 km, ya itu sekitar Rp50.000 bolak-balik nantinya. Itu termasuk kita bawa 2 kuda, satu yang pemilik kuda, satu lagi orang yang mengikuti di belakang. Wildan, wisatawan yang juga tour guide asal Riau, mengatakan, meski sudah sering berwisata di Sumatera Barat, namun untuk wisata berkuda di pinggir pantai bisa dipastikan hanya ditemukan di Pantai Pasir Jambak, Kelurahan Pasianantigo ini. Saya termasuk bersyukur atas kehadiran wisata berkuda di wilayah Pasianantigo ini, karena saya adalah termasuk penikmat wisata berkuda dan sangat berapresiasi terhadap pembuat ide tentang wisata berkuda yang baru pertama saya rasa di wilayah pesisir ini. Dan untuk Kota Padang khususnya, barangkali ini termasuk pertama. Saya rasa sih itu sifatnya relatif, karena bagi kantong saya pribadi 50 termasuk terjangkau. Menurut Lurah Pasianantigo, Rindra Arifali, wisata berkuda merupakan ide dari Karang Taruna Pasianantigo dengan menyewa kuda milik pesantren Kanzul Ulum. Jadi ini adalah kerjasama antar 3 institusi, Karang Taruna, Pemko Padang melalui Dinas Pariwisata, dan juga pesantren Kanzul Ulum yang ada di wilayah kita ini sebagai pemilik kudanya, yang nanti ditata kelolakan dengan Karang Taruna nanti insya Allah. Berarti semua binaan dari pihak kelurahan ya Pak ya? Ya alhamdulillah Karang Taruna binaan dengan pihak kelurahan, dan pondok pesantren juga partner kerja kelurahan dalam pembinaan. Untuk lebih mengembangkan wisata berkuda di Pantai Pasir Jambak ini, diharapkan adanya perhatian dan pembinaan dari pemerintah Kota Padang. Robiha melaporkan dari Padang. Nggak ada orang dalam itu? Kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan 3 unit bangunan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Sawahan Timur, pusat Kota Padang, Sabtu siang. Pemadam kebakaran Kota Padang yang mendapatkan laporan langsung mengerahkan 11 mobil dengan puluhan personel ke lokasi. Hanya dalam waktu singkat, mobil pemadam kebakaran telah tiba di lokasi karena jaraknya hanya sekitar 2 km dari kantor Dinas Pemadam Kebakaran. Tapi petugas tak bisa serta-merta memadamkan api karena lokasi kebakaran berada di seberang kali yang cukup besar. Agar bisa memadamkan api dengan cepat, mobil pemadam kebakaran yang berukuran besar menggunakan selang yang panjang agar petugasnya bisa memadamkan dari dekat. Sedangkan mobil pemadam kebakaran yang berukuran kecil terpaksa harus berputar arah dan melewati jalan inspeksi yang sempit agar bisa menjangkau api dari dekat. Upaya pemadaman berlangsung cukup lama karena banyaknya bahan yang mudah terbakar berupa cat dan thinner. Meski demikian, 1 jam kemudian, api dapat diatasi petugas pemadam kebakaran. Lebih kurang ada 3 menit kami sudah sampai di lokasi dan langsung melakukan pemadaman. Untuk jumlah unit ada 11.
unit kami kerahkan karena apinya cukup besar dan untuk pemadaman cukup berlangsung lama karena material-material terbakar adalah material cat atau thinner, jadi agak lama untuk proses pendinginannya. Di keterangan masyarakat, sumber api itu berasal dari toko bangunan atau toko cat. Cukup lanjut nihil. Kerugiannya berapa ditaksir? Kerugian kami taksir sekitar 1 miliar ya. 3 unit bangunan yang terbakar itu adalah sebuah toko bangunan, 1 rumah kontrakan, dan sebuah pos pemuda. Tak ada korban dalam peristiwa itu. Namun kerugian yang ditimbulkan mencapai hampir 1 miliar rupiah. Alfi melaporkan dari Padang.